sehat-sehat semua kan? Coba yang hari ini lagi sehat angkat tangannya. Kakak Angkat Rada. tangannya paling tinggi. Kakak mau tanya nih adik-adik, hari ini siapa yang penuh dengan sukacita? Kakak penuh dengan sukacita. Adik-adik penuh dengan sukacita nggak? Penuh ya? Iya benar. Karena adik-adik udah penuh dengan sukacita, Kakak Ola seperti biasa mau ajak adik-adik untuk keluarin senyum yang paling manis coba. Dan jangan lupa juga untuk selalu tersenyum dan juga peluk mama, papa, abang, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah dan katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. adik-adik hari ini kakak Rada senang banget. Senang kenapa tuh kak? Karena kakak Rada masih bisa sapa adik-adik dan juga masih bisa nyanyi bareng, doa bareng, dan mendengarkan firman Tuhan bareng. Meskipun kakak Rada dan kakak Ola cuma bisa ketemu adik-adik lewat video, kakak Rada sama kakak Ola cuma bisa nyanyi bareng adik-adik lewat video. Kita harus tetap bersukacita sambil berharap agar suatu saat kita bisa ketemu bareng lagi, kita bisa sekolah minggu bareng lagi. Nah, seperti yang kakak Rada dan kakak Ola selalu bilang di tiap minggunya, Apa itu, kita Kak? nggak boleh sedih karena Tuhan Yesus selalu ada di manapun. Mau di rumah kakak Rada, di rumah kakak Ola, di rumah adik-adik, di rumah orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus selalu ada. Nah sekarang karena kita sudah bersuka Kita cita, mau ngapain Kakak kak? Rada mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dulu. Oke. Nah lagunya seperti apa sih kak? Lagunya lagu bulanan kita. Apa itu kak? Judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Kita belajar lagunya bareng-bareng ya, karena ini lagu baru. Oke, adik-adik pasti bisa. Biar Nyanyikan semangat bareng. adik-adik berdiri ya. Ayo berdiri. Kita nyanyiin 1, 2, 3. Tadi kita udah bersukacita, terus kita udah bernyanyi, terus kita udah belajar satu lagu baru, judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Wah apa itu kak? Apa ya? Apa ya? Kita mau dengar cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, seperti biasa, apa yang mau kita lakukan? Apa itu? Kita mau berdoa. Adik-adik gak boleh main-main lagi ya, gak boleh ngobrol-ngobrol, karena kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami mendengarkan dengan baik. Berkati agar kami selalu penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah doa bareng, Doa bareng. udah nyanyi bareng, Nyanyi dan bareng. sekarang adalah yang ditunggu-tunggu. Apa itu? itu ya? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang firman Tuhannya tentang apa sih kak? Firman Tuhan hari ini tentang seorang raja. Wah rajanya kenapa kak? Rajanya dia adalah raja yang jahat. Ih, siapa yang suka sama raja
raja jahat gak ada ya? Karena nggak suka. Tentang raja jahat kakak, kita mau dengarkan firman Tuhan bener-bener ya. Pada penasaran kan sama ceritanya kenapa rajanya bisa jahat? Iya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, semuanya duduk yang manis. Gak boleh ada yang ngobrol-ngobrol, gak boleh ada yang masih main-main. Kita dengar cerita baik-baik ya. 1, 2, 3, cerita dimulai. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Adik-adik, cerita minggu ini tentang siapa coba? Tentang siapa? Tentang kebun anggur Nabot. Betul sekali. Suatu hari Raja Ahab melihat kebun anggur yang sangat luas miliknya Nabot. Dan Raja sangat suka dan juga ingin memiliki kebun anggur Nabot. Tapi ternyata Nabot tidak mau menjual kebun anggur tersebut karena Nabot menaati peraturan kalau tanah itu tidak boleh untuk dijual kepada siapapun. Sepulangnya dari tanah punya Nabot, dengan muka yang kesal, mukanya cemberut, dia marah-marah sampai gak mau makan. Terus Ratu Isabel bingung sama Raja Ahab, kenapa Raja Ahab gak mau makan ya? Dan akhirnya Raja Ahab pun bercerita panjang lebar kepada Isabel karena Nabot tidak mau menjual tanahnya kepada raja. Lalu Ratu Isabel memiliki rencana jahat untuk bisa memiliki tanah punya Nabot. Rencana jahatnya adalah memfitnah Nabot dengan cara membuat semua orang marah kepada Nabot karena Nabot sudah berbuat jahat kepada Allah dan juga raja. Hingga akhirnya Nabot dilempari dengan batu oleh orang-orang hingga Nabot mati. Nah, setelah kematian Nabot, akhirnya Raja Ahab mengambil dan menjadikan kebun anggur jadi miliknya. Dan Raja Ahab serta Ratu Isabel tidak peduli dengan kematiannya Nabot. Setelah kematian Nabot, Nabi Elia menemui Raja Ahab dan berkata bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel karena sudah berbuat jahat kepada Nabot. Raja Ahab sangat takut adik-adik. Raja Ahab takut banget dihukum sama Tuhan. Dia lalu menyesal dan mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan
serta meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak jadi menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel karena dia sudah minta ampun kepada Tuhan. Dari cerita ini kita tahu bahwa Raja Ahab dan Ratu Isabel telah melakukan hal yang jahat. Dia sudah berbuat yang jahat kepada siapa? Kepada Nabot dengan cara memfitnah Nabot. Nah, apa yang dilakukan Raja Ahab dan Ratu Isabel sudah melanggar titah ke-10, yaitu jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksud dari titah ke-10 adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengingini harta dari orang lain dan kita tetap harus saling mengasihi. Artinya kita nggak boleh mengingini apa yang bukan milik kita, adik-adik. Contohnya, temen aku punya sepeda baru nih kak, bagus banget sepedanya. Aku pengen banget sepeda seperti itu. Aku mau minta sama mama biar dibeliin. Tapi kalau mama nggak beliin, aku akan ngambek. Aku akan marah sama mama karena nggak ngebeliin aku sepeda baru seperti punya teman. Seperti itu adalah hal yang buruk ya adik-adik. Hal yang tidak boleh kita lakukan karena hal itu dinamakan dengan iri. Dengan apa? Iri. Jika kita menginginkan barang atau sesuatu milik orang lain, itu namanya iri. Nah, itu juga telah melanggar titah ke-10. Nah, kita sudah melakukan dosa. Wah, pasti Tuhan sedih kalau kita sudah melakukan dosa. Kakak, maka Tuhan akan menghukum kita jika kita berbuat dosa. Pasti dong. Pasti Tuhan menghukum kita. Kita akan dihukum jika kita melakukan hal yang tidak baik, kita melakukan dosa. Tapi adik-adik, kalau kita menyesal dan berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku sudah berbuat dosa seperti apa yang Raja Ahab lakukan. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul sekali kakak Ola. Bagaimana sih kak caranya biar kita nggak iri hati? Kira-kira gimana caranya ya? Kita bisa terhindar dari iri hati dengan cara bersyukur atas apa yang kita punya. Kita harus bangga dengan apa yang kita punya, tidak boleh iri kepada teman. Nah, jika kita ingin meminjam barang teman, kita bisa bilang terlebih dahulu kepada teman kita. Tapi ini adik-adik, kalau misalkan teman kita tidak mau meminjamkannya, kita tidak boleh memaksanya ya adik-adik. Nah, selain itu kita juga bisa saling berbagi seperti yang tadi udah dibilang. Kalau misalnya adik-adik punya makanan lebih nih, punya permen yang ada 5, temennya nggak punya, dibagi-bagi sama temennya. Itu artinya kita saling berbagi. Atau kita punya mainan lebih atau mainan yang lebih bagus daripada teman, kita juga bisa bermain bersama teman-teman. Adik-adik, ketika kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita akan terhindar jauh-jauh dari iri hati. Nah, Tuhan Yesus sangat sayang sekali dengan anak yang bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Nah, ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hal yang terhebat, hal yang paling bagus adik-adik. Selain bersyukur, kita juga harus mengasihi teman. Ketika teman kita memiliki barang yang bagus, kita juga bisa turut menjaga barang itu agar tidak rusak. Kalau kita pinjam nih, kita pinjam barang teman kita yang bagus, jangan dirusak-rusak ya, karena kalau misalkan rusak nanti temannya sedih. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Yeay. Dalam firman hari ini kita
kita belajar bagaimana kita harus bersyukur dan saling mengasihi, dan juga tidak boleh iri hati kepada orang lain. Jika kita telah berbuat dosa, kalau misalnya kita terlanjur iri hati nih, kita jangan lupa untuk minta maaf kepada Tuhan ya. Minta kepada Tuhan, kita akui dosa-dosa kita kepada Tuhan, karena Tuhan senang dengan anak yang mau mengakui kesalahannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Karena tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang kita tidak boleh iri, kita tidak boleh mengingini barang sesama kita, dan kita harus saling mengasihi sesama manusia. Kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ini lagu baru loh, tapi kayaknya tadi ada yang pernah dengar deh. Yang udah tahu lagunya nyanyi yang kenceng ya. Yang belum tahu kita belajar bareng-bareng. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, hari ini kita udah bernyanyi bareng, terus udah mendengarkan firman Tuhan bareng, dan sekarang kita mau menutup ibadah kita. Nah, kita mau berdoa lagi adik-adik. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, ikuti doa Kakak Rada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, bantu kami agar kami menjadi anak yang selalu bersyukur dengan apa yang dipunya. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk bisa saling mengasihi satu sama lain. Dan juga Tuhan, ajar kami untuk tidak iri hati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua firman-Mu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Engkau yang berkati kami, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Adik-adik udah boleh lanjutkan kegiatannya lagi. Yang mau nonton boleh, yang mau main boleh, yang mau makan boleh, atau ada yang belum mandi. Siapa yang belum mandi? Boleh langsung mandi ya, biar badannya segar. Dan juga Kakak Rada dan Kakak Ola yang selalu di tiap minggu nih yang mengingatkan Betul. apa itu, yaitu menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan dan juga makan makanan yang sehat, terus minum air putih yang banyak. Kita ketemu minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Rada dan Kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan Kakak Ola sayang kalian.